Kembali kita lihat ya postingan-postingan dari Bunda Nonce Venti Paja, wanita elang NTT. Jadi banyak postingan-postingannya menyangkut GCP, transaksi di seluruh dunia ya, itu yang dibanggakan oleh mereka. Di Malaysia, di Filipina, ya hanya seputaran di Asia saja kan. Sedangkan di Amerika itu nggak ada. Eropa juga paling beberapa tempat aja. Itu kenapa Bang Yos? Kenapa hanya ada di Asia, di India, di Thailand, Filipina, ataupun ya di beberapa negara yang di Asia saja? Ya kalau saya ngomong nanti Anda tersinggung ya kalau yang bagi pengikut GCP. Gini sobatku, kita ngomong menyangkut pengetahuan SDM ya. Kenapa saya mengatakan bahwa SDM kita rata-rata di Asia ya, seputaran Asia, kalah dengan negara-negara yang sudah maju seperti Amerika. Mereka berpikir lebih logis, sobatku. Mereka berpikir lebih yang masuk akal, yang benar ya, yang sesuai dengan apa yang terjadi kenyataannya gitu. Mereka nggak suka yang tahayul-tahayul ya, yang mimpi-mimpi ya, halusinasi. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa di Amerika tuh nggak ada yang dukung GCP dan sangat sedikit ada video-video kayak gini ya. Ya kembali lagi di SDM-nya sobatku. SDM di Indonesia itu ya. Makanya saya katakan saya pernah buat video itu kan transaksi terbanyak 4,2 juta transaksi GCP di Indonesia. Itu bukan kita banggakan bahwa GCP itu paling terwujud di Indonesia enggak. Kita malu sebenarnya 4,2 juta itu adalah orang yang tidak paham terhadap cryptocurrency. Itu poinnya. Kalau saya sendiri saya malu. 4,2 juta transaksi berarti banyak orang yang belum paham tentang P-Network. Mereka paham tentang GCP 314159. Makanya saya bilang gampang sekali kita orang Indonesia itu dibodohi sama orang luar. Sebenarnya sudah kenyataan Nicholas menciptakan aplikasi Pi itu untuk kita bisa bertransaksi dengan nilai pasar, bukan dengan nilai atas keputusan dari satu orang yang namanya Dorisin itu lalu disebarin di sosial media dan diteruskan oleh antek-anteknya ini si Nonce Venti Paja. Bisa paham nggak sobatku? Saya itu orang paling lurus sobat. Saya ngomongnya berdasarkan apa adanya. Saya nggak pernah putar-putar balik ya. Saya ngomong realita. 6 bursa terdaftar, 4 on-ramper, 2 wallet eksternal itu. Kalau nggak salah kalian lihat aja. Bahkan nanti dalam waktu dekat ada beberapa bursa juga yang mau daftarkan diri mereka di P-Network dengan mengikuti prosedural yang seperti dibuat oleh Core Team. Ya harus mereka lulus KYB. Jadi semua ini sudah dirancang sama Core Team. Harga yang di bursa itu untuk awalan nanti di ekosistem real di DEX itu. Jadi kalau tanpa harga dasar yang yang ada mekanisme pasar, yang ada likuiditasnya, pedagang ini nggak bisa jualan di desentral aplikasi. Ya, kalau Anda jadi pedagang, Anda nggak mungkin lah mau jual produk lalu Anda dapat koin yang nggak bisa ditukar. Otomatis harus ditukar putarannya, sobatku. Makanya kemarin itu yang saya buat video sama diskusi sama Pak Firmansa itu yang dari mana ya, dari Jawa Barat itu ya. Beliau sharing tentang pengalamannya di GCP dulu ya, mengikuti ambasador ini mereka. Tapi beliau tuh orang cerdas ya, bukan orang yang terus tenggelam di dalam kebohongan GCP. Pada tahun 2024 bulan Desember, beliau langsung paham bahwa ini kayaknya nggak jelas nih GCP nih. Pada saat Open Network 2025 Februari, beliau langsung sadar bahwa kita harus mengikuti harga yang ada di bursa. Nah, berjalan berapa bulan kemudian beliau lihat video saya di Facebook lalu kontakkan, kita ngobrol arah dari Pigatari di masa depan itu. Makanya saya bilang ke teman-teman ya, saya katakan bahwa setiap manusia itu punya akal sehat untuk berpikir, untuk bisa memahami sesuatu.
Ya, kalau Anda nggak punya akal sehat, Anda akan terus bermimpi di dalam dunia GCP ini. Bisa paham nggak? Jadi orang-orang yang tidak mengikuti GCP adalah orang-orang yang memiliki akal sehat, memiliki pengetahuan yang lebih luas. Ya, sedangkan orang-orang yang mengikuti GCP, orang-orang yang terus bermimpi dan tidak berdasarkan bukti atau kenyataan. Itulah yang terjadi. Lalu mereka menerapkan sesuatu yang mustahil untuk dijadikan agar bisa terwujud. Padahal banyak menimbulkan kerugian di komunitas Pineto. Anda lihat sendiri kan video-video saya itu banyak di Kalimantan, rugi Vespa, di apa ya, ada Pak Taufan Bauta, dan itu ada lagi yang kemarin dikatakan sama Pak Firman saya itu ya, dirut daripada Pigatari, beberapa supplier ya yang mau jualan dengan nilai GCP, mereka rugi meskipun mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak rugi karena mereka kesepakatan bersama. Secara ekonomi mereka rugi. Ya, modal mereka mati hanya dapat 0, sekian T. Lalu ada nggak tempat untuk meliquid koin P tersebut untuk putaran modal mereka? Coba Anda pikir secara pikiran yang sehat dan cerdas. Coba aja Anda pikir. Anda kalau jadi pedagang, nggak mungkin Anda mau stuck di situ. Ketika Anda jual ya dapat uang, Anda putar lagi produknya. Setiap hari Anda jualan untuk mendapatkan profit. Itulah maka saya katakan, kalau menggunakan GCP nggak bakalan bisa, pedagang akan untung, bahkan akan boncos terus. Maka dari itu timbul masalah, muncullah pikiran si Doris ini membagi dua. Pakai nilai di bursa, pakai nilai, pakai harga GCP setengah, setengahnya pakai fiat untuk membuat para pedagang atau developer itu yang menyediakan produk barang dan jasa, mereka bisa hidup. Tetapi menurut saya rugi juga sobat. Coba Anda bayangkan satu produk ini kalau harganya 25.000 ya. Berarti kalau kita kenakan 30.000 ya, setengahnya kita pakai nilai GCP 0, sekian Pi, itu nggak ada harganya lagi GCP ya. Setengahnya 15.000 itu sudah terpotong modal. Ketika kita jual tetap rugi sobatku. Maka saya katakan nilai GCP itu nggak bisa dijadikan standar nilai untuk pertukaran P2P di masa depan, barang dan jasa. Itu yang membuat saya menantang GCP, dan GCP itu hanya membuat pionir itu halusinasi. Ya, semua yang ikut GCP di luar negeri, Anda lihat transaksi itu hanya pembodohan karena sama IQ-nya dengan Indonesia. Jangan Anda lihat di India gini-gini, walaupun kelihatan banyak yang mendukung, tapi semua itu adalah pembodohan. Transaksi kerugian atau transaksi fiktif dan menimbulkan platform-platform scammer yang menggunakan GCP untuk aji mumpung seperti PTN, Skawanua, banyak kayak Brilliant, FCN yang kumpul-kumpul uang member semua. Itu sobat pionir. Maka saya itu ngomong berdasarkan fakta yang terjadi, bukan berdasarkan pemikiran saya sendiri ya. Kenyataan seperti itu. Dan juga Anda lihat sendiri, pernah nggak Nicola sama Ibu Cheng Jovan mengatakan nilai tersebut itu ya didukung oleh satu orang yang mengkoordinir. Karena nilai GCP itu satu orang yang mengkoordinasi, yaitu Dorisin, itu dilarang. Sobat, bukan berdasarkan kesepakatan, tapi satu orang yang mengendalikan. Nggak boleh sobatku. Namanya global consensus value, itu kesepakatan dari semua orang, semua aspek, semua stakeholder yang terlibat di dalam ekosistem tersebut. Bisa paham nggak sobatku? Saya ngomong ini ya, buat Anda itu lebih dapat pencerahan. Bukan saya mau gurui Anda atau mau ini. Kalian tidak mau ikuti saya juga nggak apa-apa. Yang penting kalian paham apa yang saya katakan. Transaksi-transaksi seperti ini ya, transaksi pembodohan. Hanya gimmick-gimmick, makan transaksi kerugian di seluruh dunia itu. Walaupun saya satu orang dari jutaan orang yang menantang GCP ya, tapi saya bawa kebenaran buat Anda semua supaya Anda lebih realistis. Kalau Anda pengen sukses di CoinP, gampang aja, tinggal Anda beli saja CoinP. Ya, beli dari sekarang stok 1.000 koin di wallet Anda ya, stok 1.000 koin sobatku. Nyicil beli.
Beli 100.000, beli beras. Sekarang harganya murah, Bos, ya. 2.900 sama Yosua, Anda beli aja. Kalau beli di on-ramper nggak ada duit kan harus minimal 500.000 ya. Kalau di bursa juga sama. Sama Yosua 50.000 juga siap melayani, dapat 14 koin apa. Ya kalau beli 100.000 dapat kurang lebih berapa tuh? 30-an apa? 30-an koin. Teman-teman nambang setahun ya 30-an koin itu bisa makan beberapa bulan. Belum tentu masuk di wallet lagi dengan utuh. Ya kalau kita pikiran cerdas ya, kita punya koin cuman 10-20 koin ya kita beli Serok karena kita paham arah dari project Pinetok. Kecuali Pinetok ini nggak punya developernya yang mengurusnya, yaitu core team. Kalau ada core teamnya, ada orang yang mengurusnya, ada tim yang benar-benar pengen Pi itu berkembang di masa depan, kita nggak boleh ragu lagi sobatku. Ini kesempatan, harga lagi diskon di bursa. Anda yang punya koin dikit, Serok, jangan Anda menghayal lagi. Serok sebanyak, toh nanti juga kalau Anda bilang GCP nggak terwujud, Anda juga yang untung, tetap untung. Harga $1 aja, Anda sudah untung berkali-kali lipat, 16.000 per 1 Pi kalau $1. Bisa paham nggak ini? Jadi saya ini kasih masukan buat teman-teman itu membuka pikiran kita supaya kita jangan terlibat dengan transaksi seperti ini. Ini pembodohan sobat ya. Ya pembodohan ini. Kalian jangan lihat yang di luar negeri itu. Semua orang yang di luar negeri sama, minta maaf ya, sama bodohnya dengan mereka ini yang transaksi seperti ini. Ya. Kalau mau transaksi gunakan nilai di bursa. Itu yang saya lagi kerjakan sekarang dengan Pigatari ya. Siapa tahu nanti ke depan ya Pigatari bisa memfasilitasi UMKM yang ada di seluruh Indonesia ya bertransaksi menggunakan nilai di bursa. Ada profit buat UMKM, ada juga profit buat perusahaan tersebut. Makanya saya sekarang itu dengan Pak Firmansyah, ini saya bukan promosi ya Bapak, kalau Bapak Firmansyah kalau lihat video saya bukan promosi, tapi saya pengen juga kita sama-sama maju. Kalau ada satu perusahaan yang benar-benar, karena saya sudah di dalam Pigatari sobatku, saya sudah di dalam Pigatari, dan saya dengan beliau juga, dengan tim juga Pigatari, ada beberapa orang ya, orang-orang hebat juga di dalam, pengen mau bangun ekosistem Pi yang luar biasa di masa depan, yang bisa memberikan kebutuhan pionir, mempertemukan pedagang dan pembeli. Walaupun harga di bursa ya, meskipun sekarang harganya lagi rendah, orang-orang tertentu saja yang beli, itu nggak masalah. Yang punya koin Pi banyak, bahkan saya saja bisa beli produknya nanti. Tapi ke depan kalau misal harga semakin naik, kalau DEX dibuka, otomatis koin yang kita gunakan nggak banyak. Bisa aja satu koin Pi saja kita bisa beli produk yang harganya 50 ribuan. Satu koin Pi. Bisa aja satu koin Pi 50 ribu di masa depan, 100 ribu. Bahkan nggak nyampe satu koin juga kita beli. Itu sobatku, saya kasih Anda gambaran ini, kita mulai. Inilah proses ya. Bukan protes kata Ibu Nonce itu ya. Proses yang benar ini ya. Kalau kita bilang sukses itu adalah proses, adalah sebuah proses bukan protes, tapi nggak ada yang bisa kita cerna dengan otak, hanya mustahil saja seperti GCP ini. Percuma Anda ikuti. Anda hanya bangun tidur menghayal aja terus, nggak terbukti. Kalian transaksi kayak gini hanya transaksi yang gimmick-gimmick, kerugian. Lebih baik ya kalian jual beli koin aja lah. Lebih baik daripada kita mikir kayak gini. Kasihan pedagangnya, kalian yang beli yang untung. Jadi itu aja sobat pionir ya. Kita terus maju di Pinetok, jangan lupa ya. Klik petir terus setiap hari ya. Jangan Anda lihat harga di bursa Anda loyo, nggak boleh ya. Klik terus. Saya aja masih sudah punya ribuan koin, saya masih klik petir. Masih saya tambahkan terus koin Pi saya di wallet saya. Kenapa saya begitu? Karena saya pengen nanti ke depan harga bagus saya bisa berhasil gitu sobatku. Ya karena saya yakin Pinetok akan bagus di masa depan. Jadi kalau Anda punya koin dikit, Anda bisa peluang punya koin banyak di saat harga yang murah ini. Maka dari itu saya sarankan kontak nomor WA saya 081237727096 bagi yang kesulitan menggunakan aplikasi bursa dan on-ramper, dan juga yang punya modal-modal dikit.
cuman 50 100 ribu ya. Kalau Anda beli di on ramper kan minimal 500 ribu ya, di bursa 500 ribu. Sama Yosua 50 ribu, layani juga ya. Harga dengan bursa beda-beda tipis lah, 300 rupiah ya. Kadang-kadang juga ditawari hanya selisih 100 rupiah 200 rupiah, tergantung pembeliannya banyak ya. Kalau belinya cuma sedikit ya tetap saya pakai patok harga yang saya posting atau yang saya berikan ke teman-teman ya. Ya itu ya Sobat Pionir ya. Jadi sebelum saya tutup, saya mohon maaf ya, perkataan saya itu bukan untuk teman-teman yang lagi bimbang, tetapi bagi teman-teman pionir GCP yang masih ngotot, masih nggak mau rubah haluan pikirannya, masih ikut GCP Ambassador kayak gini, Anda itu akan terlelap dan sulit untuk bangkit. Ya, saya mau ajak kalian teman-teman pionir yang GCP keluar dari situ untuk bisa lebih realistis. Ya, mohon maaf perkataan saya tujukan ke kalian yang masih ngotot, termasuk GCP Ambassador. Tapi teman-teman yang masih bimbang, jangan tersinggung ya. Bye.